bertemu dengan teman-teman yang baru yang berasal dari berbagai daerah, bertemu dengan hal-hal yang baru yang tidak pernah aku temukan sebelumnya, berpakaian rapi, bebas, dan sopan. Ya, itu yang terbayang ketika aku melihat anak kuliahan yang ada di televisi. Pernah nggak sih ngebayangin mau kuliah di universitas negeri ataupun universitas favoritmu atau universitas impianmu? Halo, aku Eldo. Selamat datang di Ruang Rindu Podcast. Ruang Rindu Podcast merindukan yang telah berlalu dan menjadi referensi buat kalian yang mendengarkannya. Sebelum aku bahas topik ini, izinkan aku untuk menyapa terlebih dahulu ya. Apa kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku bawakan sebuah podcast perdana di cerita kuliah dengan topik memilih kuliah. Buat adik-adik kelas 12, mungkin hari ini adalah hari di mana yang pernah aku alami beberapa tahun yang lalu, tepatnya 1 dekade yang lalu. 1 dekade yang lalu aku pernah merasakan antara memilih kuliah atau tidak. Karena kita tahu bahwa kuliah itu cukup mahal ya. Tapi ada beberapa alasan yang membuatku memilih untuk kuliah. Iya, pada saat menyelesaikan studi di SMA, aku berkesempatan untuk melanjutkan ke universitas negeri. Kala itu adalah universitas satu-satunya negeri yang ada di provinsiku. Dan aku merupakan mahasiswa undangan yang memperoleh beasiswa dari pemerintah. Ada beberapa alasan yang membuatku memilih untuk kuliah. Aku harap cerita ini akan menjadikan referensi buat kalian di kelas 12. Referensi bahwa sebenarnya ada banyak hal yang kita tidak tahu di perkuliahan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kuliah itu hanya studi di dalam kelas, seperti belajar di sekolah. Kalau aku bilang, kuliah itu sangat beda dan tidak seperti belajar pada saat di sekolah. Ada beberapa alasan yang membuat aku memutuskan untuk mengambil studi di perguruan tinggi. Yang pertama tentu, aku ingin meningkatkan kemampuan akademik. Sebagaimana kita tahu bahwa kemampuan akademik merupakan salah satu yang akan mendukung karir yang akan kita perjuangkan. Jadi ketika kita ingin berkarir di dunia pendidikan, tentu kompetensi akademik kita di dalam dunia pendidikan pun harus ditingkatkan. Aku berkesempatan menyelesaikan studi di kampus impianku. Aku fokus pada jurusan pendidikan, khususnya pendidikan fisika. Aku tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi aku juga belajar di laboratorium. Ada banyak hal yang aku temukan di perguruan tinggi yang tidak aku temukan di sekolah. Aku bergabung di salah satu organisasi, yaitu Organisasi Research and Development, yang mana organisasi tersebut mengajarkan banyak hal yang tidak aku peroleh di dalam kelas. Aku belajar tentang bagaimana meneliti, bagaimana menulis, bagaimana presentasi di depan orang banyak, bagaimana improve your public speaking, dan bagaimana memimpin. Aku juga mengikuti beberapa kompetisi di tingkat nasional maupun lokal. Aku berkesempatan berkunjung ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia melalui kompetisi. Ya,
ada banyak perjuangan, tetapi ketika kita berhasil untuk berkunjung ke provinsi lain, ada sesuatu yang membanggakan. Dan jalan-jalan gratis saat kuliah akan aku bahas pada episode khusus di episode berikutnya. Alasan berikutnya kenapa aku memilih kuliah ialah aku ingin mandiri. Pada saat kita kuliah, semuanya kita yang mengatur. Aku harus bangun lebih awal, kemudian melaksanakan ibadah, mempersiapkan sarapan, makan siang, makan sore, melaksanakan beberapa kegiatan perkuliahan, menjadi asisten dosen. Kemudian aku juga mengajar bimbingan belajar setelah kuliah. Jadi dalam satu hari ada beberapa aktivitas. Dan itu yang memanajemen adalah kita sendiri. Jadi kita lebih mandiri. Kita lebih menghargai bagaimana waktu. Kapan kita harus kuliah. Kapan kita harus mempersiapkan makan siang. Kemudian kapan kita harus bergabung dengan organisasi, kegiatan organisasi. Kapan harus berkompetisi. Dan kapan harus bekerja. Alasan berikutnya, tentu aku memiliki impian. Dan untuk mencapai impian tersebut, kita harus kuliah. Alasan berikutnya ialah pengalaman. Pengalaman adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karena apa? Karena pengalaman itu adalah pembelajaran. Ada yang bilang learning by doing. Karena dengan learning by doing, kita mendapatkan ilmu dengan melakukan sesuatu ataupun mengalami sesuatu. Dan pada saat kuliah, ada banyak sekali pengalaman berharga, dan itu menjadi ilmu bagi kita. Khususnya bagi aku ya, kok bagi kita. Berikutnya adalah melatih pola pikir. Pola pikir kita tentu berbeda pada saat sebelum kuliah maupun setelah kuliah. Ada pola yang berbeda. Dengan kuliah juga akan melatih disiplin, karena kita begitu menghargai waktu. Deadline tugas yang diberikan, kemudian deadline kompetisi, deadline pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan itu membuat kita lebih cepat mengerjakan sesuatu dan melatih untuk lebih disiplin dan menghargai waktu. Selain itu juga kita akan memiliki cara yang berbeda pada saat menganalisis. Sehingga informasi yang kita dapat, kita akan analisis terlebih dahulu. Tidak langsung dikonsumsi secara mentah ataupun tanpa analisis. Sehingga kita bisa memperoleh ataupun mengkonsumsi informasi-informasi yang tentunya akurat. Dan itu adalah sangat penting. Dan pada akhir dari podcast ini, aku ingin menyimpulkan bahwa belajar di perkuliahan itu tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi nilai non-akademik juga akan menuntut kita. Bagaimana kita memiliki networking yang baik, bagaimana kita memiliki soft skill yang tidak dilatih di dalam kelas, dan itu sangat diperlukan pada saat kita terjun di masyarakat. Maka dari itu, jadilah mahasiswa yang aktif, bukan mahasiswa yang hanya berangkat ke kampus, pulang lagi ke kos, berangkat lagi ke kampus, dan pulang lagi ke kos. Sehingga pengalamannya hanya di dalam kelas, kemudian di dalam kosan. Tetapi ketika kita memiliki pengalaman yang luar biasa, baik di organisasi, pada saat bekerja, pada saat kita mengikuti kompetisi, disitulah kita akan mendapatkan banyak pengalaman. Dan tentunya, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baru ketika mengikuti kompetisi, di tempat ataupun di provinsi lain, itu akan membuat kita lebih tahu bagaimana kapasitas kita. Ketika kita mengikuti kompetisi, kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Dan pada saat kita bertemu dengan orang yang baru, kita banyak belajar. Banyak belajar hal-hal baik yang mereka lakukan, yang bisa kita contoh ketika kembali ke provinsi kita. Maka dari itu, marilah memilih untuk kuliah, untuk meningkatkan kemampuan kita, baik akademik maupun non-akademik. Karena di era sekarang, khususnya era digital, itu sangat penting. Apalagi dengan kita kuliah di
kota yang lain ataupun di pulau yang lain, kita akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bagaimana kita membeli tiket kereta, tiket pesawat, tiket travel, bagaimana membooking penginapan, yang mungkin tidak akan kita dapatkan pengalaman itu ketika kita kuliah di dekat rumah kita. Karena apa? Karena kalau misalnya dekat dengan rumah, itu akan membuat kita hanya berada pada lingkup yang sama. Iya, aku kebetulan kuliah di dua universitas yang berbeda. Bachelor degree aku ambil di provinsiku tempat aku tinggal, dan master degree aku ambil di Pulau Jawa, sehingga beda pulau, dan itu membuat aku banyak belajar dan tidak banyak mengeluh. Karena apa? Karena aku juga memiliki banyak pengalaman ketika aku harus membooking penginapan, membooking tiket dengan segera, dan itu akan membuat kita lebih memiliki pengalaman yang lebih daripada yang lain. Dan itu yang menjadi nilai plus kenapa harus kuliah jauh. Dan sampai di sini dulu podcast hari ini, dan aku harap podcast ini dapat menjadi pengalaman yang berharga buat kalian, bahwa sebenarnya ada banyak alasan kenapa kita harus memilih kuliah. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Aku harap kalian bisa belajar dari apa yang menjadi ceritaku, dan kalian memilih untuk kuliah. Tetap semangat, sampai bertemu di podcast berikutnya.